Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ACPedia. Oke. Hari ini kita akan bahas mengenai energi kapasitor. Sebelumnya kita tahu bahwa kapasitor itu bisa dimanfaatkan untuk menyimpan muatan listrik. Karena bisa menyimpan muatan listrik, maka kapasitor bisa menjadi sumber tegangan yang dapat memberikan arus listrik. Untuk itulah kapasitor memiliki energi atau menyimpan energi. Persamaan kapasitor energinya yaitu W sama dengan Q kuadrat dibagi 2C. Kita tahu sebelumnya rumus Q sama dengan C kali V, sehingga persamaan W-nya itu bisa diganti dengan W sama dengan C dikali V kuadrat per 2. Kita tahu juga bahwa C sama dengan Q per V, sehingga persamaan W-nya bisa diganti menjadi W sama dengan Q dikali V dibagi 2. W-nya itu merupakan energi yang tersimpan pada kapasitor, satuannya Joule. C, kita tahu sendiri kapasitansi kapasitor, satuannya farad. Q, muatan listrik, satuannya coulomb. Dan V, tegangan listrik, satuannya volt. Jadi ada 3 rumus untuk energi yang tersimpan pada kapasitor. Ini, dan ini. Kita langsung masuk ke contoh soal. Contoh soal 1. Ada rangkaian kapasitor ditunjukkan seperti gambar di samping. Ini gambar rangkaiannya. Bila titik A dan titik B, titik A dan titik B dihubungkan dengan sumber tegangan 200 volt, maka energi yang disimpan pada rangkaian adalah berapa? Jadi energi yang disimpan pada rangkaian ini berapa? Oke, kita langsung jawab aja. Nah, kita lihat gambarnya. Kita tahu bahwa kapasitor 12 dan 6 itu dirangkai secara seri, betul sekali. Kalau seri, tinggal menggunakan rumus seri aja. Yaitu 1 per C seri sama dengan 1 per 12 ditambah 1 per 6. Kita samakan penyebutnya. Jadi 1 per 12 ditambah 2 per 12. Udah sama penyebutnya di 12, tinggal jumlahkan 1 tambah 2, hasilnya 3 per 12. Ini masih 1 per C seri. Maka C serinya tinggal dibalik, 12 dibagi 3. Hasilnya 4 mikrofarad. Yang ini udah digabung menjadi 1, sehingga rangkaiannya menjadi seperti ini. Nah, ini jadi C seri ya. Nah, kalau kita perhatikan 3 mikrofarad, 11, dan C seri itu dirangkai secara paralel, betul sekali. Kalau paralel tinggal dijumlahkan saja ya. Maka C paralel itu penjumlahan dari 3 ditambah 11 ditambah C serinya. Kita substitusi nilai C serinya. 3 ditambah 11 ditambah C serinya itu 4. Sehingga hasilnya C paralelnya yaitu 18 mikrofarad. Nah, ini udah kita gabung menjadi C paralel. Sehingga rangkaiannya menjadi seperti ini. Nah, ini C paralel dengan 9 mikrofarad. Ini rangkaiannya apa? Seri lagi, betul sekali. Nah, kalau seri, maka totalnya bentuk rangkaian seri. Tinggal masuk ke rumus seri lagi. 1 per C total, itu sama dengan 1 per CP nih, yang ini, ditambah 1 per 9. Tinggal substitusi aja nilai CP-nya. 1 per 18, samakan penyebutnya, jadinya. Nah, ini 1 per 9-nya jadi 2 per 18, 1 tambah 2 itu 3, ini masih 1 per C total, sehingga C totalnya tinggal dibalik, 18 dibagi 3, hasilnya 6 mikrofarad. Untuk menghitung energinya, tinggal menggunakan ada C, kita udah ketemu C-nya nih, ada V.
Maka rumusnya pakai yang ini. W sama dengan C dikali V kuadrat dibagi 2. Substitusi nilai C totalnya, yaitu 6 mikrofarad. Kita bisa tulis 6 kali 10 pangkat 6 karena mikro. V-nya itu sumber tegangannya 200 volt dikuadratkan. Hasilnya, energi yang disimpan sebesar 0,12 Joule. Lanjut ke contoh soal nomor 2. Oke, ada 3 kapasitor X, Y, Z disusun seperti pada gambar sini. Masing-masing sama 12 farad. Yang ditanyakan, bila saklar S ditutup selama 5 sekon, energi listrik yang tersimpan pada kapasitor Z adalah, nah ini pilihan jawabannya ada 144 dan seterusnya. Kita bahas ya. Oke. Coba kita lihat analisis. Kapasitor Z dengan sumber tegangan itu dipasang secara paralel. Tidak ada kapasitor lainnya. Maka Z dan sumber tegangan dipasang secara paralel. Karena dipasang secara paralel, maka tegangan pada kapasitor Z itu akan sama dengan tegangan sumbernya. Sehingga kita bisa tulis Vz itu sama dengan V. Besarnya 24 volt. Untuk menghitung energinya, ya kita bisa menggunakan, ini C-nya udah ada, V-nya udah ada, bisa menggunakan rumus W sama dengan C dikali V kuadrat. Substitusi nilai C-nya, yaitu 12 farad, dikali V-nya, 24. Hasilnya, 3.456 Joule. Ini angkanya istimewa ya, 3456. Jawabannya adalah E. Mudah kan? Oke. Kita lanjut contoh soal nomor 3. Oke, ada 3 kapasitor C1, C2, dan C3. Nah, ini ada beberapa pernyataan. Kita memilih pernyataan yang benar itu yang mana? Apakah 1, 2, 3, 1 dan 3, 2 dan 4, 4, atau kesemuanya ini betul. Yuk kita bahas. Kita lihat satu-satu ya. Pernyataan 1. Oke. Pernyataan 1. Nah, kita lihat. Ada C1, ada C2. Ini dirangkainya secara seri. Kalau seri, penjumlahannya menggunakan 1 per 10 tambah 1/8. Samakan penyebutnya itu 40. Ini 4 tambah 5 itu hasilnya 9. Ini masih 1 per C seri, maka C serinya tinggal dibalik. 40 dibagi 9. Nah, C1 dan C2 digabung menjadi 1, sehingga gambarnya seperti ini. Ini C seri, ini C3. C seri dan C3 itu dirangkainya secara paralel. Karena paralel, kita tinggal jumlahkan aja, maka CP sama dengan CS tambah 2. Substitusi nilai CS-nya, yaitu 40/3 tambah 2, samakan penyebutnya lagi, ini jadi 18 bagi 9, 40 tambah 18 itu hasilnya 58/9 mikrofarad. Maka pernyataan nomor 1 itu benar. Kita lihat pernyataan nomor 2. Pernyataan nomor 2, nah, kita lihat. Lihat C3 ini dengan sumber tegangannya. C3 dengan sumber tegangan itu dipasang secara paralel. Karena secara paralel, maka tegangan pada kapasitor 3 itu sama dengan sumber tegangannya. Atau kita bisa ditulis V3 sama dengan V sama dengan 180 volt. Nah, untuk menghitung banyak muatan pada kapasitor 3, kita bisa menggunakan rumus Q3 sama dengan C dikali V. Substitusi nilai C3-nya, yaitu besarnya 2, V3-nya itu 180, sehingga hasilnya 360 mikrocoulomb. Atau bisa ditulis 3,6 kali 10⁻⁴ coulomb.
maka pernyataan nomor 2 itu benar juga. 1 udah betul, 2 udah betul. Kita coba pernyataan nomor 3. Oke. Tadi kapasitor C1 dan C2 itu udah dirangkai seri ya. Besarnya kita udah hitung yaitu 40/9. Maka gambarnya jadi seperti ini. Nah, kita lihat C seri dengan sumber tegangan itu dipasang secara paralel, betul sekali. Karena paralel, maka tegangannya sama ya. Jadi pada kapasitor seri tegangannya sama dengan tegangan sumbernya, yaitu 180 volt. Nah, karena seri, maka muatannya, kita hitung dulu muatan pada kapasitor seri, C dikali V, C-nya itu 40/9, V-nya itu 180, sehingga hasilnya 100 mikrocoulomb. Nah, C seri itu kan tadi hasil gabungan antara C1 dan C2 ya. Nah, C1 dan C2 kan itu dirangkainya secara seri. Karena dirangkai seri, maka besar C1, muatan pada C1 dan C2 adalah sama dengan muatan gabungannya. Atau kita bisa tulis Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q seri. Q serinya udah tadi kita hitung 800, sehingga Q1 sama dengan Q2 sama dengan 800 mikrocoulomb atau 800 kali 8 kali 10 pangkat min 4 coulomb. Energinya kita bisa hitung, misalkan energi pada kapasitor 2 menggunakan rumus W sama dengan Q kuadrat per 2C. Q-nya itu 8 kali 10 pangkat min 4 coulomb dikuadratkan dikali 2C. C-nya itu C2 ya. C2 itu tadi besarnya 8. 2 dikali 8 kali 10 pangkat min 6. Sehingga W-nya hasilnya itu 4 kali 10 pangkat min 2 Joule. Pernyataan 3 juga betul. Jadi udah ada pernyataan 1 betul, 2 betul, 3 betul. Kita masuk ke pernyataan terakhir, yaitu pernyataan nomor 4. Kita cek betul atau salah. Oke, kita tahu tadi lagi, baik lagi C1 dan C2 itu dirangkai secara seri. Nah, karena seri, maka muatan pada C1 itu akan sama dengan pada muatan C2. Sama dengan muatan serinya. Tadi kita udah hitung ya. Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q serinya. Yaitu besarnya 800 mikrocoulomb. Nah, untuk menghitung tegangan pada kapasitor 1, kita bisa menggunakan rumus V1 sama dengan Q1 per C1. Q1-nya 800, V1-nya 10. 800 dibagi 10 hasilnya 80 volt. Sementara untuk menghitung kapasitor pada C2, kita bisa menghitung rumus yang sama, yaitu V2 sama dengan Q2 dibagi C2. Substitusi nilai Q2-nya sebesar 800, C2-nya sebesar 8. Sehingga 800 dibagi 8 yaitu 100 volt. Sehingga kita dapatkan bahwa nilai V1 itu tidak sama dengan nilai tegangan V2, atau pernyataan nomor 4 itu salah. Nah, kita juga bisa buktikan bahwa ini 80, ini 100, kalau kita jumlahkan 80 tambah 100 itu hasilnya 180, sama dengan tegangan sumbernya. Oke. Nah, kita udah tahu pernyataan nomor 1 itu betul, 2 betul, 3 betul, dan 4 salah. Maka pernyataan yang betul adalah nomor 1, 2, dan 3. Jadi, oke. Kita masuk terakhir ya, coba supaya lihat pemahamannya. Kita ada soal latihan, ini soal UM-UGM tahun 2005, udah lama. Ada 3 kapasitor, 4 mikrofarad, 7 mikrofarad, dan 5 mikrofarad. Disusun seperti ini. Dihubungkan dengan sumber tegangan 12 volt. Yang ditanyakan adalah besar energi listrik yang tersimpan pada kapasitor 5 mikrofarad. Yang ditanyakan tuh energi pada 5 mikrofarad.
Jawabannya adalah bisa A 9 mikrojoule, B 12 mikrojoule, C 15 mikrojoule, D 18 mikrojoule, dan E 22,5 mikrojoule. Silakan jawabannya bisa ditulis di kolom komentar. Kalau video ini bermanfaat, tolong di-subscribe. Terima kasih. Salam dari ACP dia. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.